Baik, selamat pagi bagi Ibu Wahyuningsi selaku dosen manajemen operasi kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan layout dari retail H&M yang berada di Grand Galaxy Park Mall. Next. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Jonathan Arya Kusuma, lalu ada Ayu Amelia, lalu ada Rizky Aryani, Nirmala Wasesa, dan saya sendiri Natasha Angel. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nirmala. Oke, di sini kami memilih perusahaan H&M, yang dimana brand fashion H&M didirikan oleh Erling Persson, seorang pengusaha asal Swedia, pada tahun 1947. Kemudian sekitar tahun 1968, Erling Persson mengakuisisi toko pakaian berburu dan memancing milik Maurits Whitfors. Setelah proses merger berhasil, nama brand fashion milik Erling Persson diubah menjadi H&M, yang merupakan singkatan dari Hennes and Mauritz. Nah, H&M ini memiliki gerai di 62 negara dengan jumlah toko mencapai lebih dari 4.500-an. Dan di Indonesia, gerai H&M telah menyebar di berbagai kota mulai dari Jakarta, Bandung, Bali, Solo, Batam, Medan, Yogyakarta, hingga Surabaya. H&M ini lebih terkenal sebagai salah satu brand untuk produk pakaian fast fashion. Perusahaannya menjual berbagai produknya untuk semua kalangan baik pria, perempuan, remaja, dan anak-anak. Brand ini sudah mendunia, hadir di 43 negara. Kemudian jumlah pegawainya pada tahun 2011 mencapai sekitar 94.000 orang. Dan pada akhir tahun 2011, mereka memiliki 2.325 toko, dan pada Agustus 2012 mereka memiliki 2.629 toko. Nah, H&M ini merupakan retailer global pakaian terbesar kedua, dan mereka selalu mengontrol kualitas produk mereka seperti tim desain, kemudian mengontrol langkah-langkah produksi mulai dari planning hingga produksi yang melibatkan 800 pabrik di Eropa dan Asia. Next. Di sini jenis layout yang kami pilih yaitu visual merchandising display. Bisa dianggap sebagai fitur visual yang menciptakan daya tarik atau kesenangan di dalam sebuah toko dengan tujuan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja konsumen. Visual merchandising display ini untuk meningkatkan penjualan yang dimulai dari daya tarik jendela toko seperti pintu masuk, kemudian dilanjut dengan display dan tata letak yang ada di dalam toko yang bertujuan untuk meyakinkan konsumen agar berada lebih lama di dalam toko, kemudian membeli dan pada akhirnya memiliki pengalaman positif yaitu berbelanja. Kemudian penempatan produk dan pemberian jarak antar display merupakan bagian dari tata letak toko. Selain itu, strategi tata letak lainnya yaitu focal point yang merupakan titik penempatan suatu atau serangkaian display dari barang dagangan tertentu yang langsung menarik perhatian konsumen. Nah, focal point ini penataan ruangannya umumnya dijadikan titik perhatian karena mampu mengangkat estetika yang dapat memancing perhatian setiap orang saat memasuki toko atau mall tersebut. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada tata letak dari H&M di Mall Grand Galaxy Park. Nah, H&M sendiri berada di dekat dengan lobi utama, jadi penempatannya itu cukup bagus. Nah, H&M atau Hennes and Mauritz ini adalah merek busana global asal Swedia, tetapi sudah membuka cabang di seluruh dunia. Nah, H&M yang terletak di Grand Galaxy Park Mall ini merupakan retail H&M yang ke-28 yang ada di Bekasi menurut lifestylekompas.com. Nah, lokasi dari gerai H&M di Grand Galaxy Park ini terletak di lantai 1. Menjual produk fast fashion dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada kategori wanita, pria, dan juga anak-anak. Next. Nah, ini adalah pembagian layout dari retail H&M yang ada di Grand Galaxy Park Mall. Kita bisa lihat di sini terdapat 2 pintu, yaitu ada pintu masuk dan juga pintu keluar.
begitu kita masuk, kita akan disuguhkan oleh bagian section pria, yaitu pakaian-pakaian pria dari segala macam, yaitu ada baju, jaket, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke dalam section wanita, yaitu woman. Nah, di section woman ini cukup lebih besar daripada section men, karena menurut penelitian, untuk fashion woman sendiri itu termasuk golongan yang banyak, dan berbagai model ada tersedia di H&M ini. Nah, dalam section woman ini juga terdapat fitting room, yaitu di belakang dari section woman ini. Lalu selanjutnya dari section woman ada section kids, di mana baju-baju anak itu lengkap ada di section kids. Nah, sebagai sebuah brand yang telah memiliki 3.700 gerai di 61 negara, H&M telah memiliki standar keluasan gerai dan atmosfer yang ingin diperlihatkan ke konsumen. Nah, kita bisa lihat di sini kalau ternyata H&M itu, maaf masih sebelumnya, H&M itu terbagi atas 4 zone, yaitu ada platinum zone, gold zone, ada silver zone, lalu ada bronze zone. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Selanjutnya, menurut kelompok kami sendiri, penempatan atau tata letak H&M ini sudah tepat dan mampu memperlancar proses operasi atau produksi atau layanan yang dilakukan. Sebelumnya, penempatan produk di dalam toko itu merupakan fenomena yang sering terjadi di dalam situasi konsumsi. Praktisi inovatif yang dilakukan oleh retailers sudah pasti meningkatkan pembelian impulsif pada pelanggan. Nah, visual merchandising display di dalam toko, tampilan produk yang atraktif, desain keseluruhan toko, desain kemasan, dan inovasi marketing modern yang digunakan oleh retailers untuk meningkatkan perilaku pembelian impulsif yang menguntungkan mereka. Next. Nah, di sini bisa kita lihat di area platinum, atau kalau kalian lihat yang di patung-patung di depan gerai H&M ini yang dipajang, dapat dengan mudah menarik para customer dan secara tidak langsung mengarahkan customer untuk masuk dan membeli produk. Pembeli tanpa rencana atau impulse buying sangat mungkin dilakukan customer setelah sudah memasuki sebuah gerai. Menurut Levy and Weights 2001, impulse buying ini merupakan keputusan pembelian yang dibuat oleh konsumen di tempat atau toko setelah mereka melihat barang tersebut. Nah, suasana toko yang menarik ini akan mempengaruhi kondisi emosional konsumen yang membuat konsumen tersebut itu langsung melakukan pembelian barang yang sebelumnya itu mereka nggak niatin untuk beli barang tersebut atau yang nggak ada di daftar belanjaan mereka. Oke, next. Selanjutnya, di sini ada area bronze. Nah, area bronze pada gerai retail ini terletak di belakang, atau biasanya itu area-area produk yang sell. Nah, kenapa diletakkan di belakang? Ini karena bertujuan agar menarik konsumen, karena jarak yang jauh dari pintu utama, akan tetapi hal tersebut dapat disiasati dengan meletakkan produk pilihan yang mungkin akan dituju oleh customer. Next. Lalu pada H&M Grand Galaxy Park Mall ini, area belakangnya difungsikan sebagai ruang pas dan meletakkan produk-produk pakaian dalam serta olahraga. Next. Lalu pada gerai retail, pengaruh sirkulasi terhadap daya beli juga didukung dengan penempatan produk yang dijual. Pengaruh focal point dan pajangan pada dinding sangat besar dalam memandu customer dalam mengeksplorasi sebuah retail. Nah, focal point dapat berupa display, kumpulan koleksi, dan produk unggulan yang menarik yang tertangkap oleh mata konsumen. Tanda-tanda yang berfungsi sebagai paduan dalam berbelanja dan presentasi produk yang baik akan membantu customer untuk memutuskan membeli produk yang dijual di dalam retail. Nah, peletakan produk secara berkelompok memberikan stimulus pada customer untuk berbelanja. Hal ini disebutkan oleh Bailey and Nancarrow 1998, perilaku impulsif terjadi akibat banyaknya pilihan barang. Oke, next.
Nah, selanjutnya di sini ada payment room. Nah, payment room pada H&M Grand Galaxy Park Mall ini terletak di belakang dan berdekatan dengan ruang pas. Nah, posisi payment room ini sangat strategis menurut kami, karena berada di belakang dan berdekatan dengan ruang pas yang memudahkan customer yang sudah mencoba barang yang diinginkan ini untuk langsung melakukan pembayaran tanpa harus berkeliling dulu mencari di mana sih letak payment room-nya karena sudah berdekatan langsung dengan ruang ganti. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan tata letak. H&M Mall Grand Galaxy Park menerapkan sistem layout grid, yaitu sebuah pola dengan konfigurasi yang terdiri dari dua sirkulasi paralel yang kemudian membentuk sebuah persegi atau persegi panjang. Kelebihannya itu yang pertama, ada tata letak ini merupakan bentuk yang paling efektif untuk menonjolkan sebagian besar barang perdagangan. Lalu ada digunakan untuk mengarahkan lalu lintas konsumen secara sistematis di toko. Lalu ada tata letak ini memudahkan konsumen untuk memilih produk. Lalu memungkinkan pengoptimalan produk dan penggunaan ruangan. Lalu yang terakhir ada keamanannya lebih baik karena terkontrol oleh cermin, pengawas, kamera, dan lain sebagainya. Kelemahannya, yang pertama itu ada ruangan akan terkesan kaku, padat, bila banyak pengunjung dan interaksi dengan pramuniaga tidak optimal. Lalu yang terakhir ada mengurangi ruang dekorasi sehingga terkadang membuat tampilan toko tampak membosankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tata letak yang baru untuk meningkatkan kinerja ini yaitu pengaruh layout pada gerai retail fashion pada impulse buying berperan penting dan sangat vital untuk penempatan produk terbaru dengan potongan harga dekat dengan entries pada area platinum dan juga untuk menarik pengunjung untuk memasuki gerai. Dan kedua adalah sirkulasi gerai retail, yaitu paralel untuk memudahkan konsumer untuk menjangkau area gerai dan juga untuk mempengaruhi impulse buying untuk mendapatkan produk dan juga untuk mendapatkan poin produk secara berkelompok dan konsumer untuk alternatif belanja. Jadi itu untuk ruang staff and room tuh ruang untuk perempuan tuh harusnya di depan dan juga harus dipasang-pasang poster tentang perempuan, kan ini kan untuk fashion perempuan, dan juga di situ kalau bisa untuk menarik perhatian konsumen dan juga meningkatkan kinerja itu menggunakan taktik merchandising. Ya bisa misalnya tuh bisa disewa musik atau DJ di sana untuk menarik perhatian konsumen dan juga untuk agar konsumen juga dapat informasi tentang penjualan itu ya, di poster-poster yang menarik itu, dan juga ada foto artis di situ yang mengiklankan misalnya produk ini bagus gitu, apa sih, tahan lama misalnya gitu. Yang dan juga kemampuan untuk menjadi modeling gitu, merchandising visual gitu, dalam model ya tampilkanlah di situ foto model misalnya gitu. Dan it- itu aja sih, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.